Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Meskipun kita beribadah pada rumah kita masing-masing karena situasi dan kondisi ini, tetapi Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, mari kita berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita jalani hidup dalam sukacita karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persatuan. Kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran dalam ibadah ini dan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kita menyanyi segala puji, hormat, juga syukur. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan, di tengah-tengah keluarga kita, ketika kita boleh datang memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapakah yang memanggil dan yang menolong kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Mazmur responsorial dari Mazmur 121. Nyanyian siara.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kita memuji dari pujian syukur berkat kemurahan-Mu. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Kita menyanyi bahasa kasih.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui dosa kita dengan nyanyian pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah pengampunannya sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang berkata demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita mengangkat nyanyian syukur, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Yesus
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyatakannya, dengan mengangkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Mari saudara-saudara, dengan penuh sukacita kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di sorga dan di bumi, Allah yang memiliki segala kuasa, yang menghidupkan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena Engkau yang menjaga, melindungi dan memberkati hidup kami. Dan hari ini Tuhan, hari yang Engkau kuduskan, kami bersama-sama dalam persekutuan iman, melalui ibadah, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Ada santapan kebenaran firman-Mu yang akan bersama-sama kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat, membuka pendengaran kami, pikiran dan hati kami, supaya kebenaran firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam sepanjang jalan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Injil Lukas 24, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung mereka mendapati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia mengatakan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan, siang ataupun malam. Haleluya. Jemaat yang terkasih, dari bacaan kita Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35,
di bawah tema kebangkitan Kristus semakin memperteguh iman kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang berada di tengah-tengah keluarga masing-masing, yang saat ini penuh sukacita mengikuti ibadah minggu, bacaan kita ini sungguh membawa kita kepada kebangunan iman kita. Ketika kita membaca kisah tentang Kleopas dan teman-temannya, ternyata Kleopas dan seorang teman yang seperjalanan dengannya adalah orang yang setia mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya ke Emmaus, mereka berbincang-bincang sambil bertukar pikiran tentang Yesus. Sebab di dalam hati mereka bahwa Yesus itu sudah mati. Namun mereka menerima berita bahwa Yesus itu telah bangkit. Inilah yang menjadi bahan perbincangan mereka di tengah-tengah perjalanan, yaitu apakah Yesus yang mati itu benar-benar bangkit dan hidup kembali, ataukah kebangkitan Yesus itu hanyalah berita bohong. Mereka berdua adalah orang yang sangat merasakan kekecewaan yang amat di dalam hati mereka. Karena pemahaman mereka bahwa Yesus akan melepaskan bangsanya dari penjajahan bangsa Romawi. Ayat 21 bacaan kita. Mereka tidak mengetahui maksud dan kedatangan Yesus ke dalam dunia, sehingga hilanglah pengharapan mereka ketika mereka melihat Yesus harus menempuh jalan salib dan mati disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam percakapan Kleopas dan temannya menuju ke Emmaus, Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka berdua tidak mengenal Yesus. Mengapa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan pertanyaannya, apakah penghalang di mata mereka itu sehingga mereka tidak mengenal Yesus bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu? Jawabannya adalah yang pertama, hati mereka tidak percaya bahwa Yesus yang mati akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, penghalang mereka untuk mengenal Yesus karena mereka tidak mengerti Yesus itulah Mesias. Alasannya, karena mereka hanya mengenal Yesus sebagai nabi. Ayat 19. Mereka tidak mengerti tentang apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama, kitab nubuatan yang berkata tentang Mesias di dalam diri Yesus. Yang ketiga, mereka hanya tahu bahwa Yesus itu seorang guru yang berasal dari Allah. Yesus itu mengajarkan ajaran yang hebat yang juga berasal dari Allah. Serta Yesus itu melakukan mujizat-mujizat yang dikagumi oleh banyak orang. Hanya sebatas itulah pemahaman Kleopas dan temannya itu. Sehingga ketika Yesus mati, hilanglah pengharapan mereka.
pemahaman yang keliru seperti inilah tentang Yesus yang membuat Kleopas dan temannya tidak bisa melihat kemuliaan Allah ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak bisa melihat bahwa kemuliaan Allah itu akan nyata di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan pemahaman yang keliru seperti itu, saudara-saudara, membuat mereka hilang harap. Padahal kematian yang ditempuh oleh Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kebangkitan Yesus membuktikan kemenangannya atas maut. Saudara-saudara, melalui perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, Kleopas dan temannya menemukan kekuatan dan harapan kembali. Sebab terbukalah kembali mata iman mereka melalui perjumpaan langsung dengan Yesus pada saat itu. Hati mereka bersukacita. Terlebih lagi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus kembali melayakkan mereka untuk memberitakan Injil tentang Yesus yang benar-benar mati dan yang benar-benar bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan tidak tutup kemungkinan seringkali kita ragu-ragu dan tidak percaya kalau Tuhan itu ada dan hadir dalam setiap jalan hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan berbagai-bagai masalah dan kesulitan hidup, serta berbagai-bagai macam kekecewaan di dalam hati kita, mata kita tertutup untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Seolah-olah dunia ini sempit dan seolah-olah tidak ada lagi yang bisa menolong kita dan tidak ada lagi harapan untuk keluar dari kekecewaan, keluar dari berbagai masalah hidup, keluar dari berbagai kemungkinan yang akan merusak hidup kita. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan, janganlah pandangan mata iman kita kepada Yesus Kristus tertutup oleh berbagai macam kekecewaan, tertutup oleh berbagai masalah hidup. Sebab jika demikian, kita tidak akan menemukan kekuatan dan pengharapan dalam menjalani hidup. Tetapi saudara-saudara, justru di dalam berbagai macam kesulitan hidup, di dalam berbagai macam kekecewaan, di dalam berbagai macam hal yang membuat kita putus harap, mata iman kita tetap tertuju bahwa Yesus ada dalam hidup kita dan selalu setia untuk menuntun kita kepada jalan kebenaran dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Bersama dengan Yesus, aku dapat melakukan segala perkara. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perjumpaan kita dengan Yesus yang bangkit membawa perubahan dalam hidup kita jika kita sungguh-sungguh membuka hati kita kepadanya. Hidup di dalam Tuhan Yesus berarti kita melangkah untuk menikmati
menikmati sukacita dan menikmati semangat yang baru, serta memberi energi positif yang membawa kita bangkit dan mengenal Dia dalam iman. Karena itu saudara-saudara, marilah kita memakai waktu yang Tuhan berikan untuk menceritakan Yesus yang bangkit, serta membawa harapan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam menghadapi tantangan dunia sekarang ini, jangan kecut dan tawar hati. Jangan hilang harap. Tetapi mari satukan hati kita dan satukan doa kita kepada Tuhan Yesus untuk membawa bangsa dan negara kita ini. Berdoa supaya wabah virus corona boleh lenyap dari muka bumi ini. Iman kita berkata bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, yang sanggup untuk memberi kita pengharapan yang pasti. Sekalipun kita berada dalam kesulitan hidup, sekalipun seolah-olah kita berkata bahwa beratnya jalan hidup kita, tetapi yakinlah Tuhan Yesus Allah yang setia sanggup untuk menjawab doa kita. Karena Dia berkata kepada kita, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus ada di setiap perjalanan hidup kita untuk menjaga serta memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan bagi kehidupan kita pribadi. Walaupun hidup kita diterpa dengan berbagai persoalan yang membuat kita hilang harap, yakinlah bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan, tetapi Dia ada untuk membuka jalan dari setiap pergumulan hidup kita. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku menang saat kau
Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengingkarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang kembali melayakkan kami menikmati kebenaran firman Allah melalui persekutuan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk mengimani bahwa Yesus yang bangkit, Dia selalu hadir dalam hidup kami, menolong dan memberkati kami. Kami tidak sendiri dalam menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau pun akan memakai kami sebagai alat-Mu untuk mewartakan kebangkitan bagi seluruh isi dunia ini. Iya Bapa, kami berdoa untuk gereja Toraja Mamasa Jemaat Telo. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang begitu setia mengikuti ibadah setiap hari Minggu di tengah-tengah keluarga masing-masing. Berkati dalam usaha pekerjaan, pelayanan, dan pendidikan anak-anak mereka, supaya mereka pun tetap hidup dengan penuh sukacita. Kami berdoa tutup bungkus jemaat-Mu Tuhan dengan kuasa, dengan menghadapi wabah virus corona ini. Tuhan, jauhkan dari kehidupan jemaat-Mu Tuhan, supaya seluruh jemaat-Mu mengalami kesehatan. Yang satu hari kelak Tuhan kami percaya ketika Engkau pulihkan bangsa dan negara kami dari virus corona ini,
maka kami kembali akan bersekutu, bersaksi dan melayani Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu dalam perhimpunan jemaat. Bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, Nyonya Adolfina Wani yang Kau telah panggil ayah mereka dan tengah-tengah kehidupan mereka, beri kekuatan iman, hiburkan keluarga besar mereka Tuhan, supaya mereka mampu menerima duka cita dengan kekuatan Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Bapak Nemalium saat ini dirawat di rumah. Kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu sanggup untuk menyembuhkannya. Kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan, para pemerintah kami, dinas kesehatan, para dokter, juru rawat, dan semua aparat keamanan yang boleh berjaga-jaga dalam menghadapi wabah corona ini Tuhan. Beri mereka hikmat, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya Tuhan. Yang kami tahu mereka bertaruh nyawa Tuhan demi menyelamatkan manusia. Mereka meninggalkan keluarga mereka demi pengabdian mereka kepada bangsa dan negara, kepada sesama manusia. Tuhan, kami percaya Engkau melindungi mereka, dan melalui pemerintah kami di bangsa dan negara ini Tuhan, kami percaya mereka pun akan memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di dalam negeri ini. Tuhan, berkati Kota Makassar supaya kami boleh tetap hidup dalam aturan pemerintah, taat kepada pemerintah, takut akan Tuhan, sehingga Kota Makassar boleh bersih dari wabah corona. Terima kasih Bapa di sorga. Semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati, sehingga pelayanan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, inilah syafaat kami. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Sempurnakan permohonan kami, sebab semua ini kami hanya minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-14.
Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian persembahan syukur, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Untuk merespon persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Terima Kasih Yesus. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita.
Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar pada saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyikan lagu pemutusan El Shaddai. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mewakili seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita pada hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai Ibu dalam setiap pelayanan dan keluarga. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyikan pujian Tangan Tuhan Sedang Merendah.